قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan dan diberikan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada malam hari ini di bab yang baru, yaitu bab tentang at-tafakkur fi 'azimi makhluqatillah ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sairi umuriha wa taqsirin nafs wa tahdhibiha wa hamliha 'ala al-istiqamah. Itu memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk-makhluknya, penciptaannya, termasuk berkaitan dengan fananya dunia yang tidak kekal, tentang keadaan, memikirkan tentang keadaan hari akhir, segala yang berkaitan dengan hari akhir. Juga berkaitan, bab ini berkaitan dengan pengendalian diri, jiwa kita. Kita mentarbiyah, mendidik jiwa kita, dan tujuannya ini adalah supaya kita menjadi orang yang istiqamah. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwa bab yang ke-8 itu adalah bab istiqamah, dan bab yang ke-9 ini adalah faktor-faktor yang bisa mengantarkan seseorang menjadi orang yang istiqamah
ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'an ya, berkaitan dengan tafakkur ini. Yang pertama adalah surah Saba ayat ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkarun. Ya, qul innama a'idzukum biwahidah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal, yaitu agar kamu menghadap Allah dengan ikhlas. Berdua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu fikirkan ya, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Ini tolong dianu dulu anak-anak ini. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sembari berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Ayat kedua yang disebutkan oleh beliau, surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Kemudian yang ketiga yaitu surah Al-Ghasyiyah ayat ke-17 sampai dengan ayat 21. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan, dan langit
bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Kemudian ayat yang keempat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, afalam yasiru fil ardi fayanzuru, maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi hingga mereka dapat memperhatikan. Itu surah Muhammad ayat ke-10. Ayat-ayat ini disebutkan oleh beliau semua berkaitan dengan masalah tafakkur, berfikir, ya, merenungi makhluk-makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk segala keadaan, ya, kondisi yang terjadi di alam semesta. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang serupa dengan ini yang menyuruh kita untuk berfikir, untuk merenungi. Yang semua makhluk ini menunjukkan keagungan, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal ahadits al-hadits as-sabiq al-kayyisu man dana nafsah. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, adapun berkaitan dengan hadis yang menyuruh kita untuk tafakkur adalah hadis yang sudah kita sebutkan tentang al-kayyis, yaitu orang yang cerdik, orang yang cerdas, yaitu orang yang dia menundukkan jiwanya. Dan seterusnya nanti akan kita bahas itu. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau menjelaskan tentang bab ini, at-tafakkur. Apa itu at-tafakkur? Ya, ini sudah menjadi bahasa serapan kita, ya, bahasa Indonesia, tafakkur. Ya, tafakkur, tadabbur. Itu asalnya dari bahasa Arab. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan tafakkur? Annal insana yu'milu fiqrahu fil amri hatta yasila fihi ila natijatin. Yaitu seorang, ya, dia menyibukkan akalnya, ya, berkonsentrasi, ya, menyibukkan akalnya berkonsentrasi terhadap suatu perkara, satu urusan, atau kita katakan dia berpikir, dia memikirkan urusan itu, dia merenungkan, ya, tentang masalah itu, tentang satu persoalan itu, sampai mendapatkan satu kesimpulan, sampai mendapatkan hikmah, ya, dari apa yang dia pikirkan itu. Ya, kalau kita melihat satu makhluk ciptaan Allah misalnya, kita pikirkan, kita lihat dari bentuknya, ya, penciptaannya dan sebagainya, ya, sampai melahirkan satu kesimpulan, ya, contohnya, ya, langit misalnya yang sangat luas, yang tidak bertiang, siapa yang menciptakannya? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa kuatnya, mampunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal yang sangat besar ini. Ya. Ya.
makhluk-makhluk yang lain pula ya kita renungi, ya kita pikirkan sampai mencapai satu natijah, satu hasil hikmah dari penciptaan makhluk tersebut. Wa qad amara Allah Ta'ala bihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk tafakkur, untuk berfikir. Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk berfikir, memotivasi kita untuk berfikir, ya, supaya apa? Kita bisa mencapai satu tujuan yang luhur, tujuan yang utama, tujuan yang baik untuk kehidupan kita sendiri. Apa itu? Yaitu keimanan dan keyakinan yang benar. Di saat seorang memikirkan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada satu kesimpulan bahwa penciptanya ini hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengimaninya. Tidak mungkin ini diciptakan oleh dua penguasa, tidak mungkin. Ya. Itu hasil dari tafakkur ini. Ya. Memikirkan tentang ya siang dan malam dan lain-lain sebagainya. Nah, yang tujuannya itu untuk mencapai satu keimanan yang kuat dan keyakinan yang kuat. Kemudian qala Allah Ta'ala, ayat yang pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, qul innama a'idzukum biwahidah. Katakan wahai Muhammad, ya, kepada mereka, kepada manusia, sungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja. Aku hendak memperingatkan kamu pada satu hal saja. Ma a'idzukum illa biwahidah. Aku tidak memperingatkan kalian kecuali satu saja. Apa itu? Idza qumtum biha adraktum al-matlub. Ya, yang satu nasihat ini, satu perintah ini, satu wasiat ini, kalau kalian tunaikan, maka kalian akan memperoleh apa yang kalian inginkan. Ya, apa yang kalian cari akan kalian dapatkan. Dan kalian pun akan selamat dari apa yang kalian takutkan kalau kalian melakukan apa yang aku wasiatkan, satu wasiat ini. Antaqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkarun, yaitu kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan ketaatan kepadanya, dan itu dilakukan dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala saja. Melakukan ketaatan hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika berduaan atau ketika sendirian, lalu kemudian dengan apa yang kau lakukan itu kau berfikir. Ya. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, taqumu lillah ay mukhlishina lahu. Jadi menghadap Allah di sini adalah ikhlas. Ya, menjadi orang yang ikhlas di dalam beribadah. Fatakumuna bi ta'atillahi azza wa jalla ala wajhi alladhi umirtum bihi. Maka orang yang ikhlas dalam beribadah itu
ketika dia menjalankannya, dia menaati Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan ketaatan itu seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Diperintahkan ikhlas hanya karena Allah, itu yang dia lakukan. Ya. Sudah ada batasan-batasannya, maka sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu kemudian setelah melakukan ketaatan itu, tatafakkaru, kalian berfikir, tadabburi apa yang telah kalian lakukan dari ketaatan tersebut. Fa idza fa'altum dzalika fa hadhihi mau'izah. Jika kalian lakukan seperti itu, maka inilah peringatan, wasiatnya, perintah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, fi hadhil ayah isyaratun ila annahu yanbaghi lil insan idza qama lillahi bi amalin an yatafakkara madza fa'ala fi hadzal amal. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa seyogianya ketika seorang melakukan satu amal, hendaklah dia berfikir, dia merenungi amal yang telah dia lakukan itu. Hal qama bihi ala wajhil matlub, apakah dia melaksanakan amal itu sudah sesuai dengan yang ditetapkan? Apakah dia melakukannya itu dengan baik? Atau ada hal-hal yang dia lalaikan dari amal tersebut? Apakah dia kurangi atau dia tambah dari amal yang diperintahkan? Kita telah sebutkan berkaitan dengan istiqomah. Apa itu istiqomah? Melakukan ketaatan, ya, terus menerus melakukan ketaatan, ya, sebagaimana yang diperintahkan. Tidak menambah, tidak mengurangi, tidak mengganti. Kemudian yang juga dipikirkan, wa madza hasala lahu min hadzal amal min taharatil qalb. Jika dia melakukan amal tersebut, apa yang telah dia hasilkan berkaitan dengan kondisi hatinya? Apakah ketaatan, amal ketaatan yang dia lakukan itu membersihkan hatinya atau tidak? Apakah amal yang dia lakukan itu mensucikan jiwanya atau tidak? Ya. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala, itu yang harus kita fikirkan dari amal yang kita lakukan. Ya. Ya. Kemudian kata beliau, wala takun kalladzi yuaddi a'malahu as-salihah wa ka'annama 'adatun yaf'aluha kulla yaum. Dan jangan kita melakukan ketaatan tersebut, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebagai adat saja, kebiasaan saja, rutinitas saja. Ini menjadi bahan introspeksi bagi kita jemaah sekalian. Salat yang kita lakukan, kita mengerjakannya apakah itu sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan memikirkan apa pengaruh dari sholat yang telah kita kerjakan, atau itu hanya sebagai rutinitas saja, ya, rutinitas yang tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan kita, ya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar kita berulang-ulang melakukannya, tetapi kita berpikir, ya, apakah kita telah mengerjakannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah amal ini memberikan dampak positif, ya, pada hati kita, membersihkan penyakit-penyakit hati, ya, mensucikan jiwa kita atau tidak? Ya.
Dan apakah ya amal ketaatan yang kita lakukan ini mengantarkan kita menjadi orang yang istiqomah atau tidak? Nah, beliau di sini menyebutkan contoh. Linadrib lihadza mathalan bis shalah. Contoh salat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wasta'inu bis sabri was shalah. Dan mintalah pertolongan ya dengan sabar dan salat. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Fal nufakkir, maka mari kita berpikir. Hal nahnu idza shallaina zidna taqatan wa quwwatan wa nasyatan 'alal a'mal as-salihah. Ya, kita pikir ketika kita telah mendirikan salat, mengerjakan salat, apakah dengan salat ini bertambah semangat kita, kekuatan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain atau tidak? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Minta pertolongan untuk apa? Untuk melakukan ketaatan yang lain. Supaya bisa istiqomah. Ya. Kita introspeksi ini, jemaah sekalian. Salat yang kita kerjakan ini menambah semangat kita untuk taat kepada Allah atau tidak? Menambah semangat kita untuk melakukan amalan-amalan soleh yang lain atau tidak? Ya. Kalau salat yang kita kerjakan itu menambah semangat kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan amal soleh yang lain, maka ya, salat ini ya telah menjadi satu alat yang kita jadikan sebagai penolong kita, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak berarti ya, salat itu belum memberikan asar atau pengaruh pada kita. Ya. Berarti ada yang salah. Mungkin dari sisi niatnya, ya mungkin dari sisi waktu pelaksanaannya yang kita ulur, mungkin dari kualitas dari kesesuaiannya dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan lain sebagainya. Nah kata beliau rahimahullah taala, al-waqi' anna hadza la yakunu illa nadiran bi'tibaril insani nafsihi wa nadiran bi'tibari afradin nas. Ya. Dan realitanya realitanya ini tidak terjadi kecuali jarang sekali. Ya, jarang, sedikit dari kalangan manusia yang melakukan hal seperti ini. Saat dia sholat, lalu kemudian dia mentadabburi, dia berpikir ya tentang sholat yang dia lakukan, apa yang telah memberikan ya pengaruh, ya apa pengaruh yang dia dapatkan dari salat yang terus dia kerjakan itu. Ya. Hal sarat mu'inatan laka ala ta'atillahi ta'ala wa ala al-masaib wa ala ghairiha, apakah salat ini telah menjadi penolong kita dalam ketaatan? Kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah, semangat untuk salat, semangat untuk ibadah yang lain. Ketika terjadi musibah, bagaimana sikap kita ya. Dengan musibah tersebut ya. Kita meraung-raung atau kita menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi musibah bagi kita. Nah. Kemudian kama yudhkaru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nah, ini disebutkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi satu perkara yang berat, ada satu perkara yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam galau. Ya. Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan? Dia salat.
ada satu perkara yang berat yang beliau hadapi, maka beliau mendirikan salat 2 rakaat. Ya. Kemudian setelah itu jadi ringan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita gimana ketika tertimpa satu musibah? Apa reaksi kita? Apa yang kita lakukan? Ya. Kalau terjadi satu musibah kepada kita, hal yang menyedihkan kepada kita, dan kita tenggelam dalam kesedihan, maka ibadah salat yang kita lakukan sebelumnya itu belum memberikan pengaruh yang besar buat kita. Ya. Tapi di saat kita tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, lalu kemudian kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat atau dengan sedekah atau dengan amal-amal saleh yang lainnya, itu menunjukkan bahwa salat yang kita lakukan, ya, salat 5 waktu ataupun salat sunnah lainnya, itu telah memberikan pengaruh buat kita, menguatkan kita, ya, menyemangati kita untuk menghadapi, ya, kondisi yang berat, ya. Sebagaimana Nabi SAW, bahkan Nabi SAW katakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah, ya, wahai Bilal, buat kami merasa istirahat, merasa nyaman dengan salat. Nabi ketika capek dengan urusan-urusan dunia, apa yang dilakukan? Salat. Berbagai masalah yang dihadapi oleh beliau, salat yang dilakukan. Ya. Jadi wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah apa? Sabar, bersabar dan mendirikan salat. Wa kadzalika qala Allah Ta'ala wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fanzur fi salatik, maka perhatikan salat yang kita kerjakan. Hal anta idza shallaita wajadta fi nafsika karahatan lil fahsya. Salat yang kita kerjakan selama ini, apakah itu kemudian melahirkan rasa benci kita kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang mungkar? Atau kita santai, biasa aja dengan perbuatan-perbuatan mungkar, ya, melihat kemungkaran yang dilakukan di hadapan kita, ya biasa saja. Ini perlu kita pertanyakan salat yang kita lakukan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini, ya aqimis shalah, dirikan salat, karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita yang mendirikan salat, ya, terhindar dari perbuatan-perbuatan keji, dari perbuatan-perbuatan mungkar, dan kita pun membenci, ya, perkara-perkara tersebut. Nah, kalau tidak ada rasa benci kita terhadap perkara-perkara mungkar itu, ya perlu kita pertanyakan salat yang telah kita lakukan. Ya. Ini bagian dari apa? Al-ghirah, rasa cemburu. Dan Nabi SAW adalah orang yang besar sekali rasa kecemburuannya ketika ada orang-orang yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Beliau cemburu, marah, ya. Nah, kita gimana? Ya, melihat orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di hadapan kita, apa reaksi kita? Nabi SAW telah katakan di dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya, dengan kemampuannya, kekuasaannya. Jika tidak punya kuasa, dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka rubah dengan lisan, tegur. Tidak mampu dengan menegur dengan lisan, maka dengan hati. Ingat, jangan sampai di situ. Apa kata Nabi? Wadzalika adhaful iman. Mencegah kemungkaran dengan hati, kita hanya apa istilahnya? Ngedumel. Itu apa istilahnya? Gondok
atau istilah kita di sini apa? Huto-huto atau apa? Ya. Huto-huto atau apa namanya? Ya. Melihat sesuatu cuma cemberut saja kita, tapi tidak bersuara. Ya. Maka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Wa dzalika adhaful iman. Itu tanda lemahnya iman kita. Bahkan paling lemah iman kita. Ya. Maka yang harus kita introspeksi apa? Salat yang kita lakukan. Ya. Mungkin ada apa hak-hak yang belum kita penuhi dalam salat. Kita bertakbir tetapi pikiran kita masih keluar. Ya. Datang pikiran-pikiran dari luar salat, ya itu hal yang manusiawi, tapi jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan. Tapi terus dilawan. Ya, terus dilawan, dan kita harus menyadari apa yang kita lakukan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ya sering sekali ketika kita salat begitu takbir Allahu Akbar, pikiran langsung kemana-mana, sampai yang tadi kita lupa pun jadi ingat. Sehingga itu ada yang katakan kalau kamu lupa sesuatu maka salatlah 2 rakaat. Kalau lupa sesuatu salatlah 2 rakaat. Begitu antum takbir Allahu Akbar, lupa kunci misalnya, taruh di mana kunci ini, cari-cari di mana tidak dapat. Begitu salat, oh ternyata ada di sana. Ya. Ini bisa mengurangi apa? Kualitas daripada salat kita. Ya. Nah, hal-hal seperti ini yang ya, memberikan ya, dampak ya pada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kalau kita salat ya masih ya pikiran kita masih melanglang buana ke sana kemari dan kita biarkan, ya bagaimana salat kita itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Atau ya masih terbesit dalam hati kita saat kita pergi salat di masjid, oh ini masa saya ini ditahu orang yang sering hadir di majelis ilmu baru saya tidak mau salat di masjid, ya. Tapi ketika tidak ada orang yang lihat, ya santai-santai aja, ya. Tidak ada unsur apa? Unsur riya. Nah, ini berbahaya. Ya. Ini ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tafakuri, kita pikirkan, kita tadabbur. Ya. Ya, maka kata beliau, fanzur fi salatika hal anta idza sallaita wajadta fi nafsika karahatan lil fahsya wa karahatan lil munkar wa karahatal ma'asi aw anna salata la tufiduka fi hadha. Ya. Idza arafta hadzal umur, hadhihi al umur, arafta nataij hadhihi al a'mal as-salihah wa kunta mutta'idzan biha wa'adzaka bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita melakukan itu, artinya kita salat, lalu kemudian kita renungi, ya, apakah salat yang kita lakukan ini sudah menyemangati kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apakah salat yang kita kerjakan ini ya telah melahirkan rasa tidak suka kita kepada kemungkaran, ya, pada perbuatan-perbuatan keji, kita membencinya dan kita menjauhinya, ya. Ya. Jika itu yang kita lakukan dan kita dapati, maka sungguhnya kita telah menjalankan apa yang diwasiatkan, yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu contoh salat. Kemudian beliau menyebutkan contoh yang lain. Az-zakah, ya, mengeluarkan zakat. Dan zakat ini adalah al-mal al-wajib fil amwal az-zakawiyah, harta yang wajib dikeluarkan, ya, harta yang wajib dikeluarkan, ya. Tidak semua harta, tapi ya harta-harta tertentu saja, ya, emas, perak, ya, termasuk uang, ya, yang ditabung, ya, hewan ternak, perdagangan, ya, apalagi pertanian, ya, itu ada
zakat-zakatnya. Nah. Yasrifuhul insanu fil jihati allati amarallahu biha. Nah, zakat ini dikeluarkan dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, ada 8 golongan yang ya berhak menerima zakat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang faidah daripada zakat ini. Apa faidahnya? Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Jadi faidah daripada zakat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tutahhiruhum, mensucikan mereka, membersihkan mereka, mensucikan harta mereka dan membersihkan dosa-dosa mereka. Fa idza addaita zakata fanzur, kalau kita sudah menunaikan zakat, sudah membayar zakat kita, zakat harta kita, maka perhatikan, hal tahharatka hadhihi zakah minal akhlaqir radhilah, apakah ya, zakat yang kita keluarkan ini telah membersihkan kita dari akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk apa? Bunggili. Ya, bunggili ini akhlak buruk. Apalagi di atas bunggili, piita. Ya, ini akhlak yang buruk. Kita setiap tahun mengeluarkan zakat. Nah, bagaimana sifat itu masih ada enggak? Bunggili itu masih ada enggak? Kalau masih ada berarti belum memberikan pengaruh zakat yang kita keluarkan ini. Ya. Zakat yang kita keluarkan setiap tahun, kalau itu kemudian melahirkan sedekah, ya, tatawwu, ya, sedekah sunnah yang kita keluarkan, ya, itu berarti memberikan dampak positif, memberikan pengaruh yang baik. Ya. Harta yang kita miliki itu tidak masuk ke dalam hati kita, tapi cukup ada di dalam genggaman saja. Ya. Karena kalau harta sudah masuk ke dalam hati, ya, maka ya orang itu akan lebih daripada piita, ya, lebih dahsyat daripada koncudu, apalagi istilahnya itu. Ya. Ya. Sulit baginya untuk mengeluarkan, untuk memberikan. Tapi kalau harta itu hanya ada dalam genggaman, ya mudah baginya untuk memberikannya. Ya, sebagaimana ya, doa ya yang disebutkan oleh sebagian dari kalangan salaf, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu ada di dalam hati kami, tapi jadikan dunia itu ada dalam genggaman kami. Ya. Kemudian hal tahharatka minadz dzunub, apakah zakat yang kita keluarkan itu telah membersihkan diri kita dari dosa-dosa? Ya. Bagaimana kita mengetahui kalau itu sudah membersihkan ya dosa-dosa kita? Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan ketaatan. Kemudahan bagi kita untuk melakukan ketaatan. Ya. Kalau disebutkan dalam ya perkataan para salaf bahwa satu ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, jika benar-benar dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan mengundang ketaatan yang lain. Ya. Dan setiap ketaatan, setiap amal soleh yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuannya, ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Ini tentunya dosa-dosa yang kecil, ya, bukan dosa-dosa besar. Ya. Ya. Semua ya kesalehan, amal-amal saleh yang kita lakukan, dengannya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Dan itu akan mengundang amalan-amalan soleh yang lain.
Nah, maka kita perhatikan ya zakat yang telah kita keluarkan. Ya, cuma kebanyakan kita ini kayaknya belum wajib mengeluarkan zakat harta. Baru zakat fitrah ya. Ya. Nah, dari zakat fitrah yang kita keluarkan apa pengaruhnya buat kita? Ini ikhwas kalian ya perlu kita perhatikan adanya syariat zakat mal, ya adanya syariat zakat mal, zakat harta. Ini secara tidak langsung menyuruh kita untuk jadi apa? Hah? Jadi kaya. Tetapi ya sering kita dicekoki dengan apa? Zuhud. Ya sering dicekoki dengan zuhud. Tetapi zuhud yang tidak sesuai yang difahami oleh para salafus saleh dahulu. Ya, zuhud yang dicekoki kepada kita apa? Ya sudah begini saja. Kita bisa mengambil, mengumpul yang banyak untuk dimanfaatkan kepada orang yang banyak, tapi kemudian kita tinggalkan, biar saja dengan compang-camping. Ya. Itu zuhud yang keliru, sebagaimana yang dilakukan oleh ya kebanyakan orang-orang sufi. Ya. Kalau zuhudnya para sahabat radhiyallahu anhum yang tadi itu, mereka menjadikan dunia, harta itu dalam genggaman saja, bukan di dalam hati. Sehingga itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau katakan ada orang-orang yang miskin tetapi dia hamba dunia. Ada orang-orang yang kaya tetapi dia adalah orang yang paling zuhud. Contohnya siapa? Yang dari kalangan para salafus saleh yang kaya raya, tapi beliau itu adalah imamun fi zuhud. Beliau adalah imam dalam kezuhudan. Siapa? Sering saya sampaikan itu. Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah taala. Ya. Ini yang paling terkenal. Di mana-mana pasar itu ada lapaknya. Ya, di mana-mana pasar itu ada lapaknya. Ya, sehingga beliau kalau mau pergi berhaji, orang-orang ingin pergi bersamanya. Semua orang yang pergi berhaji dengannya itu atas biayanya. Di mana ada majelis ilmu, di situ beliau salurkan hartanya. Sampai kemudian datang surat dari salah seorang sahabatnya, yang engkau ini berbicara tentang kezuhudan, tetapi kemana-mana itu dengan barang dagangan. Ya. Ini kalau pandangan kita ini tidak sesuai dengan ucapan. Bicara zuhud tetapi mengumpulkan harta. Apa jawaban beliau rahimahullah ta'ala? Aku melakukan ini untuk apa? Untuk menjaga keluargaku dari meminta-minta, ya, untuk menutupi wajahku ya dari meminta kepada orang, dan untuk kalian, untuk para ahlul ilm, untuk para ulama yang memang mereka fokus mengajar, tidak mencari apa? Nafkah, khusus untuk mengajari orang yang banyak. Maka itu dibiayai oleh beliau, dan orang-orang yang khusus juga duduk di majelis ilmu dibayari atau dibiayai hidup mereka oleh beliau rahimahullah ta'ala. Orang yang kaya raya tetapi orang yang sangat zuhud. Ada orang yang miskin tidak punya apa-apa, tapi begitu bangun pagi yang dia pikirkan apa? Dunia. Ya, bagaimana nanti saya mau ini dan sebagainya ya. Tapi yang dia pikirkan dari dunia, yang dipikirkan itu ketika dia dapat itu hanya untuk dirinya sendiri. Sehingga hammuhu ya apa namanya obsesinya itu hanya dunia saja. Itu yang dia kejar. Berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala diabaikan. Yang penting bagaimana saya makan, bagaimana saya mengumpulkan uang. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, porak-porandakan urusannya. Ini sudah dikatakan oleh Nabi SAW. Siapa yang di pagi hari dia bangun hammuhud dunia, ya obsesi dalam harinya itu, dalam hidupnya itu adalah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan porak-porandakan urusan dunianya dan dia tidak mendapatkan apa-apa darinya. Ya. Siapa yang ya hidupnya ketika dia bangun pagi hammuhul akhirah,
obsesinya itu adalah akhirat, untuk kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan perbendaharaan dunia untuknya. Datang kepadanya perbendaharaan dunia itu dalam keadaan hina. Ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, zakat ini yang sering kita keluarkan, apakah ini sudah memberikan pengaruh kepada kita, membersihkan ya sifat-sifat buruk di dalam hati kita, ya, seperti bakhil tadi, ya, bungkili tadi, ya, sudah hilang atau belum? Kalau belum, ya perlu untuk kita perbaiki lagi, ya, niat kita di dalam menunaikan zakat, ya. Kemudian kata beliau, katsirun minan nas yu'addi zakah ka'annaha ghurmun. Banyak di antara manusia, kata beliau, mengeluarkan zakat, dia menganggap itu adalah hutang. Ya, dia menganggap itu seperti hutang yang harus dibayar. Ya. Dan dia merasa tidak senang, ya, untuk membayar zakat itu, tidak ada perasaan berat untuk membayar zakat itu. Yu'addiha wa huwa la yash'ur bi annaha tutahhiruhu. Ya, dia mengeluarkan zakat itu tidak merasa bahwa apa yang dia lakukan itu bisa memberikan dampak positif baginya, bisa mensucikan dirinya, bisa membersihkan hartanya, ya. Dia hanya menganggap itu sebagai ini hutang saya yang harus saya bayar, ya. Nah, sehingga itu dari sini ikhwas sekalian, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta sehingga dia harus mengeluarkan setiap tahunnya, ya. Saat dia mengeluarkan zakatnya itu, yang dia harus perhatikan manfaat daripada zakat itu, bisa mensucikan dirinya dari dosa, bisa juga membersihkan hartanya, ya. Mungkin ada di antara hartanya itu yang dia dapat dengan cara yang tidak halal, sehingga dibersihkan, ya, ya. Wa ala hadza baqiyatul a'mal qum lillahi thumma tafakkar madza hasal. Ya, demikian pula dalam amalan-amalan yang lain, ya, maka ya kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan pikirkan apa, ya, pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Baik, di azan dulu kita lanjut. Sallallahu alaihi nabiyana Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kata beliau rahimahullah taala, ya, dari dua contoh yang beliau sebutkan ini, maka lakukan pula pada amalan-amalan yang lain. Ya, lakukan pula pada amalan-amalan yang lain. Jika itu yang kita lakukan, maka kita telah menjalankan apa yang dinasihatkan atau diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, qul innama a'idzukum, ya, biwahidah. Ya, satu saja wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ini. Kita lakukan ibadah, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, pikirkan, ya, kita tadabburi dari amalan-amalan tersebut. Kemudian summa dzakara al-muallifu rahimahullahu taala qaul Allah taala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Ini surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Nah, kata beliau rahimahullah taala, hadhil ayah hiya awwalu al-ayat al-ashar allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha 'indama yastayqidhu minal lail. Ini adalah ayat yang pertama dan yang kedua dari 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Nah, 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran ini sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun di malam hari. Ya, ketika beliau bangun di malam hari, maka beliau membaca 10 ayat terakhir dari surah
Ali Imran. Nah, kata Syekh, fayambagi lil insan idza staiqadha minal lail an yaqra'a min hadhil ayah ila akhir surati Ali Imran. Jadi kalau kita bangun di malam hari maka bacalah ya 10 ayat ini. Ya, dari surah ya 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Baik. Qauluhu inna fi khalqis samawati wal ard. Ya, sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, yakni fi khalqihima min haitsu al-hajm. Itu kita perhatikan penciptaan langit dan bumi dari sisi apa? Ukurannya. Ya, besarnya langit dan bumi. Dan apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Fi hadzal khalqi ayatun. Pada penciptaan langit dan bumi ini ada tanda-tanda. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fa fin nujumi ayatun min ayatillah. Bintang-bintang yang kita lihat di langit itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fi syamsi ayatun min ayatillah. Ya, pada matahari. Ya, kadzalikal qamar ayatun min ayatillah. Bulan. Ya, dan bulan ini dari dia hilal ya sampai qamar. Kemudian kembali lagi sampai ke hilal. Ya, ini ada tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal asjar, pepohonan, wal bihar, wal anhar. Ya, lautan, sungai yang kita lihat di bumi ini. Wa fi kulli ma khalaqallahu fis samawati wal ardi ayatun 'azimah. Ini tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pikirkan, kita tadabburi. Ya. Tadullu ala kamali wahdaniyatihi jalla wa ala. Semua itu menunjukkan kesempurnaan dari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada dua yang menciptakan. Ya. Kalau ada dua yang menciptakan itu akan terjadi apa? Perebutan kekuasaan. Akan terjadi perebutan kepentingan. Ya. Sebagaimana yang sering dianalogikan oleh para ulama, dalam satu negara saja tidak mungkin ada dua presiden. Kalau ada dua presiden apa yang terjadi? Ya, saling berebutan kekuasaan, bagi-bagi kekuasaan. Ya. Maka tidak mungkin dalam pengurusan alam semesta ini ada dua yang mengurusnya. Ya, pasti hanya satu. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Wa ala kamali qudratihi, kesempurnaan ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan ini semua. Wa ala kamali rahmatihi, kesempurnaan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kamali hikmatihi, demikian pula ya kesempurnaan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam penciptaan langit dan bumi. Wa jama'as samawati wa afradal arda. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-samawat dalam bentuk jamak. As-sama'u mufrad, as-samawat ya banyak langit. Ya. Dan di dalam ayat ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah menciptakan 7 lapis langit atau 7 tingkat langit. Ya. Dan sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jumlah jamak. Ya. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan siapakah yang menciptakannya 7 lapis langit itu dan arsy. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ammal ardu, adapun bumi, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan dalam bentuk tunggal, al-ard. Ya, bentuk jamaknya ard, ardin. Ya, al-aradi, ya, ardin. Nah. Fa inna Allah taala lam yadhkurha fil Qur'ani illa mufradah. Allah menyebutkan
lafaz ardun dalam Al-Quran dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal. Kenapa? Ini kata beliau, li'annal murada biha al-jins asy-syamil li jami'il aradin. Karena yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan di dalam penyebutan al-ard dalam bentuk tunggal itu apa? Jins, jenis, ya, bumi, ya, yaitu satu bulatan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Ya. Wa qad asyara Allah taala fi surati Talaq ila anna al-aradin sab'un. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, memberikan isyarat bahwa bumi itu pun ada lapisan-lapisannya. Ya, ada 7 lapis. Ya, sebagaimana langit yang ada 7 lapis. Ya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Ya, ini dalam surah At-Talaq ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mithlahunna. Demikian juga bumi yang serupa dengannya. Ya. Allah ciptakan langit 7 lapis, demikian juga bumi itu ada 7 lapis. Ya. Walaysa mithlahunna fil khilqati wal 'idhami. Jadi yang dimaksud dengan ya mithlahunna di sini bukan dari sisi besarnya, dari sisi ukurannya, bukan, tetapi dari sisi jumlah lapisannya. Nah. Balis samawatu a'zam minal ardi bikatsir. Ini kata beliau, langit itu lebih luas, langit lebih besar daripada bumi. Lakinnahunna mithlus samawati fil adadi. Ya, tapi dalam jumlah lapisannya itu sama. 7 lapis bumi, ya, 7 lapis langit. Dan ini seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Maniktata'a shibran minal ardi zulman tawwaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Siapa yang ya memindahkan batas tanah walaupun hanya sejengkal, ya, secara zalim, ya, dilihat ini tanah di sebelah ini luas sekali, bos saya punya cuma 20 meter, tambahkan sedikit saja, ya. Walaupun hanya sejengkal saja dia curi, ya, dia pindahkan batas tanahnya, maka apa kata Nabi SAW? Sejengkal yang dia ambil ini akan ditimpakan kepadanya, akan digulungkan kepadanya, ya. Dan sejengkal ini bukan sejengkal yang di atas, sampai 7 lapis ke bawah. Nah, kan kalau sejengkal lebarnya, panjangnya 100 misalnya, ya kali jo dengan 7 lapis, ya, 7 lapis bumi. Ya. Ini ancaman yang berat bagi orang-orang yang memindahkan batas tanah. Dan ini sering terjadi sengketa dalam masalah batas tanah ini. Orang baku potong ini karena apa? Batas tanah. Ya. Ya, jadi di sini apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, bahwa penyebutan al-ard, ya, dalam bentuk tunggal, ya, ini bukan bermaksud, ya, bahwa bumi itu hanya 1 lapis saja, tidak, ya. Tetapi disebutkan dalam bentuk tunggal itu karena yang dimaksudkan di sini adalah 1 kesatuan bumi, ya, 1 kesatuan bumi dan segala yang ada di dalam bumi itu, ya. Adapun dari sisi jumlah lapisannya, ya, langit itu ada 7 lapis, demikian pula, ya, bumi ini ada 7 lapis, ya. Dan ini menunjukkan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqtilafil laili wan nahar. Ikhtilaful lail wan nahar. Ya, perputaran langit malam dan siang. Ya, perbedaan antara siang dan malam. Yakunu min wujuhin muta'addidah. Ini kita perhatikan, ya. Ya, kondisi malam dan siang. Ya. Min jihatin annal laila mudlim wan naharu mudhi'un. Ya, kalau kita perhatikan, Allah menciptakan malam itu gelap dan siang terang. Coba kita pikirkan, kita tadabbur itu.
Kalau semuanya siang, apa yang terjadi? Kalau semuanya malam, apa yang terjadi? Ya. Ini pasti ada hikmah yang besar Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Kama qala Allah taala wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Ya, kami telah menjadikan malam dan siang itu ayatain, dua tanda kebesaran, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsira. Ya. Ya. Maka kemudian kami ganti, ya, kami putarkan. Ya. Ketika malam selesai datang siang. Ya. Terang benderang, yang semula gelap, ya, jadi terang benderang. Yang dari terang kemudian jadi gelap, dan itu adalah tanda kekuasaan, tanda kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan bahwa siang itu adalah ma'asya, ya, tempat bagi kita atau waktu bagi kita untuk mencari ma'isyah, ya, mencari kehidupan, ya, berusaha. Dan malam itu libasa, ya, seperti apa? Pakaian, ya, yang menutupi, ya, jasad kita. Ya. Jadi para ulama mengatakan bahwa malam itu sebenarnya adalah waktu untuk istirahat dari aktivitas-aktivitas duniawi. Ya. Dan disebutkan bahwa para salafus saleh dahulu ketika siang hari mereka itu melakukan mengerjakan urusan-urusan dunia mereka, ya, termasuk juga, ya, perintah-perintah ibadah, ya, ibadah yang paling agung, ya, seperti apa? Al-jihad, ya, qital, perang. Dan di malam hari mereka berdiam diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua dari perbedaan siang dan malam, ikhtilafuhuma fit tuli wal qisari. Ya, ini juga kita perhatikan, kita pikirkan, kita tadabburi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam, ya, kadang lebih panjang daripada siang, kadang siang yang lebih panjang daripada malam. Dan kita dapati, kawan sekalian, baru 5:30 sudah gelap. Ya, baru 5:30 sore itu sudah gelap, sudah masuk maghrib. Kadang sudah hampir 6:30 itu belum gelap. Ya. Ini secara bergantian Allah Subhanahu wa taala lakukan seperti itu. Nah, ini menunjukkan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang juga sama. Ya. Di jam 6 ya sudah gelap. Ya. Jam 6 pagi ya sudah terang. Baik. Kemudian wa min ikhtilafil laili wan nahar ikhtilafuhuma fil harri wal burudah. Ya. Termasuk, ya, perbedaan siang dan malam, ya, dingin dan panas. Ya. Nah, ini sering kita rasakan, apalagi di tempat kita ini di Gorontalo ini. Cuma ada 2 musim kalau siang, ya. Musim, ya, mau patu dengan patu dulahu, patu da'a. Panas dengan panas sekali siang hari, ya. Kalau malam dingin, sejuk, ya. Ya, kadang juga panas, tapi panasnya berbeda dengan panasnya siang. Kalau panas siang bagigi, kalau panas malam binaut, ya, kalau istilah kita. Nah, ini perbedaan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan hal-hal seperti itu. Ini pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya buat kita. Dan kita tadabburi, siapa yang mampu melakukan seperti ini? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada manusia menciptakan apa? AC. Ada, bahkan sudah ada AC hangat, ya. Ya, AC hangat ada di tempat-tempat di daerah-daerah yang mengalami musim dingin, itu ada AC hangat, ya. Ya, tapi itu ada batasnya. AC kalau sudah 3 bulan tidak dicuci, apa yang terjadi? Yang ngadat, ya. Tapi ini perhatikan ikhwas sekalian, ya. Musim yang Allah Subhanahu wa taala, ya, ciptakan, ya, di siang hari panas, ya, mendung, ya, sejuk, ya, malam juga demikian, ya. Dan ini tidak ada batasnya. Ini keagungan
Allah Subhanahu wa taala. Juga wa min ikhtilafihima al-khasbu wal jadbu. Jadi siang dan malam ketika di musim musim yang subur dan musim yang yang kering itu juga berbeda. Ya, sekarang kita ini alhamdulillah sudah masuk musim apa? Musim hujan ya, sudah masuk curah hujan yang banyak. Nah, di siang hari apa yang kita rasa? Ya, agak enakan gitu daripada sebelumnya, berapa bulan sebelumnya kekeringan, panas sekali. Malam juga demikian. Ya. Nah, ini pada musim-musim tertentu kita merasakan juga hal yang berbeda dari siang ataupun malam yang lainnya. Ini juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ikhtilafil laili wan nahar ikhtilafuhuma fil harbi was silmi. Ya. Ini juga beliau kaitkan antara siang dan malam ketika kondisi perang dan ketika kondisi aman. Ya, kalau sekarang saudara-saudara kita di Gaza dalam kondisi perang, siang dan malam mereka gimana rasanya? Ya, kalau sudah masuk malam itu agak tenang. Ya, tapi kalau siang itu dihantui dengan kekhawatiran, ketakutan. Ya. Kalau dalam keadaan aman seperti kita di negeri ini, siang dan malam kita merasa aman saja. Ya. Ini juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'ammala ikhtilafal laili wan nahar wajada fihima min ayatillahi azza wa jalla ma yabharul uqul. Ya. Dan siapa yang memperhatikan tentang perputaran siang dan malam ini, maka dia akan mendapati tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang akalnya itu tidak mampu untuk menyelami secara sempurna. Ya. Cukup dengan dia memperhatikan 1-2 ayat keagungan Allah Subhanahu wa taala dari perputaran siang dan malam ini, itu seharusnya sudah membuat dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan tentang ayat ini pada pertemuan berikutnya باذنillah. Saya kira untuk malam ini kita cukupkan sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله